bejo mring pangeran moho agung tinebihno rupeda sangsara ayu rahayu kalis ing sambe kala Pertama-tama sebagai orang pencinta kebudayaan tentu kami mengucapkan selamat ya, dan juga menyampaikan rasa bahwa kami merasa gembira, bahagia sekaligus berharap banyak ya. Tapi kegembiraan itu tentu diiringi juga dengan harap-harap cemas. Harap-harap cemas karena kita belum tahu dan kita masih menunggu apa yang dijanjikan oleh Kementerian Kebudayaan ini. Janji itu bisa kita lihat sementara ini sudah ada nomenklatur atau struktur organisasi yang masih draft ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah agenda kebudayaan apa yang nanti akan dikerjakan atau diprogramkan oleh Kementerian Kebudayaan yang baru ini. Nah, mengenai menterinya sendiri kami yakin karena beliau itu budayawan dan saya kira punya wawasan yang lebih dari cukup untuk memahami soal kebudayaan. Nah, kemudian mengenai harapan, titipan kami adalah banyak orang mengatakan bahwa tokoh atau menteri kebudayaan ataupun para jajarannya itu selama ini dianggap lebih berorientasi kepada masa lalu. Jadi lebih memaintain, memelihara dan merawat ya. Menurut kami itu tidak selalu begitu, tidak benar begitu. Karena pasti Kementerian Kebudayaan paham bahwa orientasi kebudayaan itu haruslah utuh. Bukan hanya masa lalu, tapi juga masa kini dan masa depan. Jadi kebudayaan itu adalah solusi untuk masa lalu, masa kini dan masa depan. Jadi haruslah utuh. Nah, itu harus tercermin dalam struktur organisasi maupun agenda-agenda kebudayaannya. Kami berpikir bahwa pada dasarnya kebudayaan itu solusi. Dari zaman dulu nenek moyang kita kenapa dia bikin rumah tinggi, itu adalah adaptasi terhadap lingkungan, terhadap tantangan lingkungan. Jadi itu adalah inti yang dibawa terus. Jadi intinya kebudayaan adalah solusi, problem solving. Nah, sekarang masalahnya adalah solusi apa yang diharapkan. Sebelum solusi, saya kira nomor satu adalah kiblat dari kebudayaan kita. Tidak bisa ditawar lagi, kiblat kebudayaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kiblat kebudayaan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus mengangkat atau seyogianya mengangkat kekayaan-kekayaan kebinekaan kita untuk dijadikan satu dalam kerangka Ika atau kepersatuan. Nah, dalam teknisnya itu bisa kita memfasilitasi atau Kementerian Kebudayaan memfasilitasi mengangkat agar setiap daerah, wilayah, suku, ras, etnis itu memiliki kebanggaan-kebanggaan yang selama ini tentu sudah ada, yaitu identitas-identitas kebudayaan. Nah, itu diangkat. Barangkali dalam bentuk fisik yang paling mudah ya, di setiap kota ada monumen. Kita punya monumen keris di Solo, di Madura. Ya, dan monumen itu sebaiknya bukan hanya monumen, tapi juga fungsi guna untuk diskusi, untuk kegiatan-kegiatan publik ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pelajaran bahasa daerah. Itu jangan sampai punah. Terus yang terakhir dari kami harapannya adalah kebudayaan hendaknya menjadi arus utama pembangunan. Jadi mainstream. Jadi pembangunan kita arus utamanya itu adalah kebudayaan. Dalam bentuk program maupun teknis-teknis ya. Dan sebagai arus budaya pembangunan, arus utama pembangunan, maka kita harapkan sekali lagi bahwa kebudayaan bukan hanya soal identitas saja, tapi juga solusi. Solusi terhadap apa? Terhadap masalah, baik masalah di negeri kita maupun masalah dunia. Bagaimana caranya kebudayaan itu bukan hanya maintenance, tapi juga
inovasi dalam hal apa? Mengatasi 3 krisis di dunia ini. Krisis pangan, krisis energi, dan perubahan iklim. Saya yakin kalau lihat kearifan-kearifan lokal itu bisa dijawab. Tinggal bagaimana kita memetik dan mengangkat. Saya Tony Yunus ya, sebagai pengelola komunitas cinta budaya itu sangat bersyukur dengan adanya Kementerian Kebudayaan yang sekarang sudah ada ya. Itu adalah suara kami dari dulu. Intelektual, seniman, budayawan semuanya menunggu adanya Kementerian Kebudayaan, dan rupanya sekarang Pak Presiden ya punya pemikiran itu. Nah, saya ucapkan selamat kepada Pak Menteri, ya, Dr. Fadlizon. Mudah-mudahan KCB, Komunitas Cinta Budaya, masih bisa partisipasi membantu pergerakan kebudayaan. Karena pelestarian kebudayaan itu kalau tidak ada pergerakan, itu juga sama saja seperti tahun-tahun yang kemarin, beberapa periode, itu tidak ada satu gerakan yang betul-betul dirasakan. Bahkan sekarang saya ya sebagai seorang seni rupawan ya, artinya teman-teman kita juga seni rupa ya, itu juga berbangga dengan adanya Kementerian Kebudayaan, di mana yang waktu lalu adalah sangat sepi, katakanlah begitu. Ya saya kira dari komunitas cinta budaya akan selalu